Nak, bangun nak. Nanti kamu terlambat sekolah. Tata, Tata bangun, udah pagi. Ayo cepetan mandi, nanti kamu terlambat sekolah. Cepetan ya, mandi. Di era digital ini, setiap detik ada jutaan pesan yang terkirim. Tawa, senyum, dan kebahagiaan dibagi dengan mudah. Namun, di balik kemudahan ini, tersembunyi ancaman yang tak kasat mata, namun nyata dampaknya. Berangkat dulu, Nak. Ya, hati-hati ya di jalan. Cyberbullying, kekerasan digital yang melukai tanpa menyentuh, yang menghancurkan tanpa terlihat. Hari ini kita akan menyaksikan kisah nyata dan menemukan bagaimana komunikasi bisa menjadi benteng, bukan senjata. Semuanya dimulai dari satu foto. Foto biasa saat aku pakai hijab baru. Pikir teman-teman akan senang melihatnya. Awalnya biasa saja, like, komentar biasa. Tapi kemudian muncul satu komentar, dan ketika di sekolah Kita lihat, gue udah bikin mini dari foto si Tata. Wah, keren banget tuh. Nanti gua tambahin kata Monas deh biar lebih epic tuh meme-nya. Udah lucu banget nih. Share aja nanti ke grup. Iya. besoknya foto itu udah jadi bahan tertawaan. Mereka bikin stiker WhatsApp dari mukaku, share kemana-mana. Setiap buka HP, pasti ada notifikasi baru. Grup kelas, grup ekstrakurikuler, bahkan grup yang aku anggap aman. Yang paling sakit, teman-teman yang biasanya dekat dengan aku malah ikutan tertawa. Mereka bilang, cuman bercanda kok, tapi kenapa rasanya sakit banget? Jujur, awalnya saya pikir cuman bercanda doang. Kan di internet juga gitu. Orang-orang biasa aja tuh diledek-ledek. Saya nggak nyangka sih Tata bakal sesensitif itu sama semuanya. Setelah tahu dia sampai keluar semua grup, bahkan gak masuk sekolah dalam beberapa hari, saya menyesal Bu sama Tata. Saya mau minta maaf sama Tata. Bullying memiliki berbagai bentuk yang sering tidak disadari. Ada yang langsung seperti komentar kasar, ada yang tidak langsung seperti pengucilan digital. Yang membuat cyberbullying berbahaya adalah sifatnya yang viral dan permanen. Sekali tersebar,
sulit untuk dihapus, dan dampaknya bisa bertahan lama. Dari beberapa kasus yang saya alami, cyberbullying itu terjadi karena beberapa faktor. Pertama, karena kurangnya empati digital. Kedua, karena anonymity yang membuat mereka merasa aman untuk bermudah. Tiga, karena minim supervisi dewasa di ruang digital. Terkadang dari sudut pandang siswa mereka tidak tahu kalau membuat meme atau stiker atau forward pesan kepada orang lain itu bisa menjadi cyberbullying. Itu adalah hal sepele namun dampaknya besar. Terus hal itulah kuncinya komunikasi. Jadi komunikasi antar siswa itu bisa membangun empati mereka. Komunikasi antar guru dan siswa itu bisa menjadi komunikasi ini. Dan komunikasi yang paling penting itu adalah dari orang tua, karena itu bisa membangun support system mereka. Dampak terberatnya bukan cuma di sekolah, tapi mental aku hancur total. Setiap dengar notifikasi HP, jantung aku langsung deg-degan. Takut ada lagi yang ngejek. Aku sempat matiin semua akun media sosial. Gak mau ke sekolah karena malu ketemu teman-teman. Bahkan sama keluarga aku jadi pendiam. Sampai suatu ketika nilai-nilai Tata turun drastis dan dia mulai tidak mau sekolah. Disitulah saya mulai menanyakan apakah ada masalah. Lalu dia mulai cerita dan mengatakannya semuanya. Saya sebagai orang tua tidak menyadari yang salah dari Tata. Tata memang anak yang pendiam. Kami kira dia hanya kelelahan karena sekolah dan memasuki masa remaja. Aku gak pernah mikir kalau orang yang aku jahilin punya perasaan yang kayak aku juga. Aku pikir karena gak ketemu langsung, ini gak sakit-sakit amat. Setelah tahu Tata sampai ke psikolog dan hampir depresi, baru aku sadar betapa jahatnya aku. Kata-kata di internet itu sama aja kayak nusuk pisau, tapi lukanya gak kelihatan. Program empati digital yang kami jalankan berfokus pada 3 hal. Yang pertama, mengenal dampak cyberbullying. Yang kedua, membangun empati. Dan yang ketiga, yaitu adalah bisa mengembangkan konten-konten yang positif. Saya pernah jadi bystander lihat teman dibully, tapi diam aja. Sekarang saya sadar itu salah. Saya sekarang belajar speak up kalau lihat cyberbullying. Nggak cuma report, tapi juga support korbannya. Komunikasi peer-to-peer ini sangat efektif karena kalian lebih terbuka dengan teman sebaya kalian. Jadi dari guru sudah membuat grup WhatsApp orang tua dan guru. Jadi jika ada masalah langsung koordinasikan di grup itu saja, Bu. Kami juga belajar bagaimana cara memonitoring aktivitas anak kami sendiri, dan pastinya tanpa harus melanggar privasi mereka itu. Nah, sehingga kami sebagai orang tua dapat mengawasi dan pastinya percaya terhadap aktivitas anak kami itu sendiri. Nah, betul sekali Bu Bapak. Jadi kunci utamanya itu adalah komunikasi terbuka antara orang tua dan anak-anak kalian. Jadi kalau anak-anak kalian mau bercerita, mereka berani untuk bisa mengungkapkannya pada kalian semua. Tata, aku boleh ngomong sebentar nggak? Aku mau minta maaf. Aku tahu, maaf nggak bisa menghapus yang udah terjadi. Tapi yang harus kamu tahu, kalau aku udah nyesel banget. Yang paling sakit bukan karena meme-nya, Mak, tapi karena kamu yang bikin. Kan kamu teman SD aku. Iya, makanya aku malu banget. Aku udah delete semua meme-nya dan aku juga udah report semua yang aku share. Aku juga udah bilang kok ke orang tua aku. Keluar dari trauma cyberbullying itu memang butuh waktu. Tata, mungkin kamu sekarang belum bisa maafkan, tapi untuk Rahma, keberanian kamu untuk mau minta maaf pada Tata itu adalah hal yang sangat baik. Saya menghargai Rahma mau meminta maaf, tapi saya butuh waktu untuk melupakannya. Saya mengerti, Bu. Saya nggak expect langsung dimaafin sama Tata, dan saya janji nggak akan ngulanginnya lagi.
Kalau kalian pernah jadi korban bullying, kalian gak sendirian. Speak up dan cari bantuan, karena masih ada orang yang peduli dan mau membantu. Kalau kalian pernah jadi pelaku, akui kesalahan kalian. Minta maaf dengan tulus, dan yang paling penting belajar dari kesalahan itu. Sebagai pendidik, kita harus menjadi early detection system, dengarkan siswa kita, dan jadilah create safe environment untuk mereka dapat berbicara langsung pada kita. Orang tua, tanyakan pada anak-anak kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang mau diceritakan? A simple question, big impact. Jadilah orang-orang tua yang perhatian pada anaknya. Cyberbullying bukan sekedar candaan digital. Ia bisa melukai jiwa, meninggalkan trauma, dan merampas masa muda. Di dunia maya, setiap kata mempunyai kekuatan, maka gunakanlah untuk membangun, bukan meruntuhkan. Flaming, impersonasi, penyebaran aib, pengucilan digital, semua ini bukan guyonan. Ini bentuk kekerasan. Teknologi diciptakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Untuk mempermudah, bukan menghancurkan. Mari kita gunakan jempol kita untuk peduli. Mari kita bangun ruang digital yang sehat, penuh empati, dan beradab.